warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini kembali kita melakukan kegiatan FDS jadi dengan modul 1 sisi 2 lembar kerja 4 yaitu cara mengurangi perilaku buruk anak. Jadi saya mau bertanya dulu kepada mama. Jadi asalan kecil waktu masih kecil loh. Jadi, kalau dipukul oleh orang tua, kira-kira atau itu ketika kita berbuat salah gitu, kira-kira apa tindakan orang tua terhadap itu? Marah tuh. Dicubit. Belum saya kesuruh keluar. Saya lebih ke keluar. Di ngomelin. Terus bagaimana perasaannya itu saat itu? Karena kesalahannya mereka itu tuh makanya saya marah. Ya. Jelas marah. Waktu masih kecil itu lampu itu loh. Kecil itu dipukul oleh orang tua. Saya dulu sudah lari hindar diri dari orang tua itu. Menghindar diri Dari orang tua dulu. Jadi itu jadi kalau kita memukul anak-anak itu pasti ada rasa yang tidak enak. Jadi hal itu juga nanti akan dilakukan kepada teman-temannya. Si anak itu bukan semakin baik, dia malah jadi nakal jadinya. Jadi coba mama rentangkan tangan begini ke atas bentar. Jadi pejamkan matanya mama. Oke, pejamkan matanya. Coba rasakan bahwa di tangan mama itu ada pasir, ada pasir kalau gitu, colokan pasir di tangannya mama itu. Kalau sudah dirasakan itu, coba genggam itu pasir, genggam erat-erat. Tidak di mana Ya. Terus. Sekarang setelah mama genggam pasir itu, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan pasir itu? Capek sudah tangan genggam terusin itu, karena lepas sudah. Yang terjadi dengan pasirnya, kira-kira dulu. Akan biasa. Tidak genggam ke pasir langsung sudah jadi bubuk semua pasir. Pasti. Kalau tangan kita terbuka, pasti pasirnya juga tidak terbentuk. Dia tahu pasti. Kalau tangan kita terbuka, pasti juga. Tapi kalau kita memegangnya erat, pasti pasir itu pasti kan banyak yang terbuang, teman-teman. Banyak pasir-pasir itu yang jatuh di celah-celah tangannya itu. Iya. Ya, begitu juga anak-anak ini. Ketika itu terus memukul dia, jadi banyak hal baik yang akan hilang dari anak-anak itu. Banyak hal baiknya yang akan hilang. Seperti pasir itu, semakin kita menggenggamnya dengan erat, ya semakin sedikit yang kita dapat. Kan begitu. Begitu juga anak-anak ini, semakin kita keras terhadap anak-anak, ya semakin hilang di sisi baik anak-anak ini. Kan begitu. Kira-kira bisa paham ya? Iya. Anggap saja tangan itu adalah ide, pasir itu adalah anak-anak. Kalau ide pegangnya begini saja, pasti pasir itu tidak terbuang, no? Tapi kalau kita sudah pegang dia rata-rata begini, pasti sisa sedikit, karena pasir itu akan terbuang semua. Juga anak-anak. Kalau ide terlalu keras terhadap anak-anak, jadi sisi baik anak itu akan hilang. Kita harus bisa bandingkan dengan kita pada masa-masa sebelumnya kan, ya. Jadi kita jangan regenerasi lagi seperti itu. Kita sekarang harus didik anak-anak itu dengan sangat baik sekali. Ya. Jadi ketika kita melakukan dampak negatif kepada anak-anak, mama melihat yang pertama itu dampak fisiknya. Jadi ketika kita melakukan kekerasan pada anak seperti mama bilang tadi, ketika anak-anak itu buat kesalahan, pasti dicubit, dipukul. Maka yang terjadi pasti dia luka. Gitu. Pasti anak ini akan terluka. Terus dampak non fisiknya memang, coba lihat, anak itu jadi pemarah dia. Gitu. Kalau itu pukul terus dia di rumah, begitu dia keluar dari rumah, dia melakukan begitu juga di luar dengan teman-teman. Terlalu manja lagi, tidak baik. Manja juga. Beda lagi didikannya orang tua dengan nenek. Dia tahu mereka dengan orang tua, tapi saya dengan nenek beda juga. Beda, ya. Sedih lagi, lebih sedih dari saya. Lebih sadis saya karena didik orang nenek. Kalau mereka ini dengan mama. Selalu deh. Itu dia mama ya. Jadi terus apa yang kedua?
dampak fisiknya mama, itu anak itu jadi agresif dia, jadi pemarah, terus tidak percaya diri. Kalau mau terus lihat lagi dia oleh teman-teman, dia anak ini minder kan, tidak percaya diri, malu. Terus sulit konsentrasi untuk belajar. Kalau itu terus dia marah terus, dari anak ini tidak ada waktu dia untuk belajar dari begitu. Terus apa yang harus kita lakukan mama? Untuk mengurangi perilaku anak ini, jadi harus membuat lingkungan yang nyaman. Lingkungan harus nyaman. Nyaman sudah lingkungan kami itu. Hanya bunyi mesin saja yang kuat-kuat. Ini maksudnya nih, ada didikan ini. Anak-anak juga harus membatasi nonton TV. Kalau sinetron berarti tahu nih, berarti tahu. Zaman sudah sekarang. Cinta. Terus mengalihkan perhatian anak. Misalnya anak pergi nonton atau minta jajan es gitu. Jadi sekali-sekali jangan dilayani terus kemauan anak-anak. Dan kita harus bisa bedakan kebutuhan dan keinginan. Mengenal keluarga ini juga harus latih mereka. Jadi ya pergi sisi misalnya kita kakak misalnya seperti contoh di kamar ini ada burung ini mau itu dia kakak ini. Sehingga dia lupa untuk menjaga. Terus menjelaskan akibat perilaku buruk. Menjelaskan perilaku buruk anak. Jadi misalnya di rumah bakal bercerita watai misalnya, kita harus jelaskan apa dampaknya kepada anak ini ketika dia bersikap seperti itu. Tapi dasar kembalinya mama, kembali oleh keluarga papa dan mama. Jadi dari semua itu mama, apa yang terjadi ketika anak terus dikasih kekerasan, bahwa anak akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar, dan itu yang jadi bahayanya sudah. Dan buat karena aku sering tengok sering cubit, maka dia menganggap bahwa menyakiti orang lain itu adalah sesuatu yang sangat wajar, tidak masalah, tidak dunia. Pengaruh biasa. Pengaruh biasa lihat kan. Jadi itu mama, jadi minta tolong mungkin itu saja yang kita bisa jelaskan hari ini, tapi harapannya ini akan diteruskan kepada keluarga. Kita kembali ke rumah masing-masing, kita praktekkan ini kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak ini adalah generasi. Kalau pakai mulut berteriaknya bisa toh? Orang kita kami tuh berteriak. Itu tidak boleh. Mulutnya itu, habis bala-bala itu. Jangan Itu salah satu jenis kekerasan non fisik. Kekerasan. Jangan berteriak kepada anak-anak. Jadi ya minta aku ikut naraton. Dia jangan pesimis, jangan pesimis. Kita ini mendidik generasi. Jadi ya saya harus itu. Tapi beda Didi, pukulnya itu tetap pada kasih sayang. Pukulnya supaya dia itu jangan terlalu, makanya pukul itu. Nanti dia kebiasaan. Makanya kita pukul dulu, cubit dulu. Begitu, harus ada cubitnya. Mereka nanti itu terlalu sih. Nakalnya itu tidak pernah takut itu. Itu dari. Iya. Ketika dia cubit, sebenarnya dia tidak taat sebenarnya. Yang dia rasakan hanya takut. Dan begitu. Misalnya dia berbuat salah mama, terus itu cubit tadi itu pukul dia. Jadi dia sebenarnya di situ dia tidak taat sama itu sebenarnya, hanya takut yang ada. Hanya takut. Makanya dia keluar dari rumah, dia jadi agresif di luar. Iya, jadi agresif. Jadi itu. Jadi ya mungkin mah kuliah pertanyaan mama. Gimana? Semuanya sudah Mengenai jelas. cara mengurangi perilaku buruk terhadap anak ini. Tidak ada lagi untuk itu, sudah tahu semua. Tidak ada juga buruknya bagaimana anak, tapi harus dicubit sedikit itu. Harus dicubit. Ya mungkin itu yang harus kita rubah nanti mama. Jadi kata harus cubitnya itu. Jangan dicubit. Jangan dicubit. Oh, bagaimana lagi? Anak-anak sekarang kalau dari ayah cubit Ya, sedikit mereka tidak sudah. begini loh. Itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan. Bukan berarti kita. bukan juga topa kita cubit dengan kekerasan, tidak. Misalnya dia bisa kasih contoh begini mama. Misalnya begini. Ketika anak ini misalnya dia memukul adiknya misalnya, adiknya dia memukul adik. Kita beri dia sanksi misalnya. Kau harus berdiri di pojok ini misalnya. Tidak selama dapat 10 Pak, menit. dia lari duluan. Jauh. Lari di sekolah. Sudah lari dulu. Duluan dia jauh lari. Dia sudah lari tuh.
Jadi mama intinya begini, jadi kita sudah terima Ya, ilmunya. sudah. Jadi harapannya ini harus dipraktekkan di keluarga Ya. kita masing-masing. Nanti saya tunggu hasilnya. Ya, Terima saya kasih. praktek nanti.